kampanye politik tahun ini. Mereka hanya menekankan bahwa sebenarnya target audiens ataupun pemilih itu hanya bisa tertarik pada isu-isu yang sifatnya gimmick. Ya, tentu itu menyepelekan ya, menyepelekan pemilih kita, bahwa dianggap bahwa kita ya, kampanye ini kan tujuannya sebenarnya adalah untuk mempersuasif dari calon-calon ataupun kontestan yang akan maju dalam pemilu 2024 kepada target para pemilih ataupun audiens, kalau itu karakteristiknya adalah pada media. Pemilih-pemilih ini tentu jumlahnya dan karakteristiknya juga sangat beragam. Kalau jumlahnya kita sangat besar ya, ratusan juta, dan yang paling terpenting adalah bagaimana untuk bisa memahami karakteristik pemilih. Ya, karakteristik generasi Z itu berbeda dengan karakteristik generasi X, Y ataupun baby boomers seperti itu. Maka dari itu pun harus diperhitungkan agar pesan yang disampaikan itu sesuai dengan proximity budaya sosial usia para pemilih masing-masing, seperti itu. Ya, saya juga memberikan catatan sangat tebal ya, karena para kontestan yang akan maju khususnya di Pilpres ya 2024 itu tidak banyak beradu gagasan dalam kampanye politik tahun ini. Mereka hanya menekankan bahwa sebenarnya target audiens ataupun pemilih itu hanya bisa tertarik pada isu-isu yang sifatnya gimmick. Nah, yang gimmick ini sebenarnya juga tidak berisi rekam jejak, program apa yang akan ditawarkan kepada pemilih. Nah, maka dari itu tentu ini ada banyak fungsi ya. Pertama dari fungsi media ketika melakukan demasifikasi ataupun mengekspos para calon, khususnya calon presiden dan calon wakil presiden, itu lebih banyak menekankan pada isu-isu yang berhubungan dengan program, rekam jejak, dan bagaimana problem-problem sosial yang ada di masyarakat saat ini. Dan catatan yang paling penting sebenarnya adalah dari kontestannya sendiri, baik itu capres, cawapres, dan juga partai politik, pengusung, dan tim konsultannya sendiri, itu tidak bisa sekedar meremehkan bahwa pemilih di Indonesia itu hanya bisa didapat dengan cara-cara pesan-pesan yang gimmick. Pesan-pesan gimmick itu hanya sifatnya untuk mendapatkan kesan tahu. Tapi untuk bisa bagaimana terdorong dari tahu itu akhirnya bisa menyukai dan memilih, tentu audiens ataupun pemilih di Indonesia itu tidak bisa diukur dengan cara strategi-strategi kampanye yang sekedar gimmick saja, seperti yang beredar saat ini. Nah, kenapa Pak? Kenapa mereka cenderung menggunakan gimmick untuk strategi kampanye mereka, dan sebenarnya mereka ini menyasar siapa? Ya, tentu sebenarnya dari para tim, baik itu tim konsultan komunikasi politik ataupun dari tim pemenangan dari partai politik, pengusung dan calon, mereka pasti memiliki data riset. Data riset ini yang akhirnya mereka kembangkan menjadi program-program strategi kampanye politik seperti itu. Nah, masih ditemukan bahwa proses-proses penyampaian pesan gimmick, narasi-narasi gimmick yang sebenarnya itu beredar dalam komunikasi politik kita saat ini, itu juga dibaca oleh para pendesain pesan, itu karena pemilih kita itu hanya dianggap bisa tertarik pada pesan-pesan gimmick. Tetapi perlu dicermati, kerja-kerja seperti itu sebenarnya tidak akan banyak memberikan mendulang suara tinggi kepada pemilih, kepada calon, karena dalam konteks tertentu pemilih kita itu juga memiliki kemampuan tidak hanya tahu calon dan menyukai calon, tapi di proses pemilu 2024 itu adalah memilih calon. Dan ketika memilih calon, tentu tidak hanya ketertarikan menyukai, tetapi juga harus diimbangi dengan bagaimana ketika itu anak muda, mereka harus mengetahui siapa
dari para calon kontestan 2024 ini yang memiliki narasi-narasi penting tentang program kerja, khususnya tentang bagaimana memberdayakan usia muda dalam industri kreatif, dalam lapangan pekerjaan, yang sifatnya itu jauh lebih konkret ketika menuju pada isu program dan rekam jejak dari calon. Tentu ketika sudah pada ranah seperti itu akan mendorong nanti pada akhirnya para koalisi partai pengusung, tim pemenangan, partai politik dan calon itu memikirkan tidak hanya sekedar pada berhenti di isu gimmick, tapi juga pada strategi-strategi yang berhubungan dengan program-program visi misi yang jauh lebih dekat dan populis bagi kehidupan pemilih saat ini. Ini apakah akan berdampak pada demokrasi atau pendidikan pemilih ya kan? Ya, sebenarnya ya tentu itu menyepelekan pemilih kita, bahwa dianggap bahwa kita itu hanya lebih senang bungkusnya saja dengan pesan-pesan yang itu sifatnya ya gimmick tadi. Padahal sebenarnya pemilih kita itu juga pemilih yang sangat rasional, dalam arti sekarang itu media sosial itu sangat membuka ruang bagi para pemilih, baik itu pemilih yang generasi tua dan generasi muda, untuk bisa tahu seperti apa program-program, kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan seperti apa juga rekam jejak yang sudah ada sebelumnya. Dan yang lebih khusus di media sosial saat ini, mereka akan tahu seperti apa kedekatan dan program yang akan ditawarkan dengan masyarakat kepada masyarakat yang akan datang. Jadi ketika kembali bahwa hanya fokus kepada bungkusnya saja, masyarakat kita itu pada dasarnya di tengah masyarakat informatif dengan kita tandai perkembangan media digital yang penggunanya semakin banyak, itu juga diimbangi literasi dan kemampuan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak dan program dari masing-masing calon. Adalah sebuah kampanye dapat dikatakan sebagai kampanye yang sehat. Ya, kampanye yang sehat itu adalah kampanye yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Artinya pertama tidak mengajak pada isu pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya tidak memainkan isu-isu politik identitas yang itu merusak kerukunan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, kampanye yang memang itu fokus pada program, bukan kampanye yang merusak ketertiban umum. Nah, merusak ketertiban umum ini artinya bahwa sebenarnya tidak mengajak provokasi untuk kebencian-kebencian terhadap antar golongan. Nah, kampanye seperti itu sudah tidak terlalu laku, khususnya bagi generasi muda. Karena generasi muda ini sebenarnya tidak mudah termakan dengan hoax dan ujaran kebencian. Mereka sebenarnya lebih tertarik pada isu-isu yang berhubungan dengan bagaimana narasi anak muda dengan narasi-narasi tentang kreativitas, narasi-narasi yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Maka dari itu yang jauh lebih penting ketika anak muda itu dilibatkan dalam permainan narasi-narasi program untuk pemilu di 2024 ke depan. Oke, terima kasih.